Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadzal maqam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhiril ayyam, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaqu ya Alim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin wal hadirat jamaah kajian Masjid Riyadul Muttaqin hari Ahad yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah dicurahkan hujan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua
adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Oleh sebab itu patutlah kita sebagai hamba ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sebagai hamba yang menghidupkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW, kepada Adimas yang menjadi wasilah sababiyah saya bisa bersilaturahmi di setiap malam hari Ahad ini ya. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi penyebab kita semua mendapatkan apa yang pernah baginda Rasul sabdakan, man ayyub sato fi rizkihi wa ayyursa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa orang yang pingin luas rizkinya, panjang usianya, maka sambungkanlah silaturahmi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya yang doif ini ya sebetulnya malu dikasih mandat lah sama Pak RW sama Dimas untuk membawakan atau mengisi kajian di Masjid Riyadul Muttaqin, membawa materi yaitu hadis arba'in. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan mampu ya dengan kebodohan saya. Sebelum kita mengkaji isi dari hadis arba'in, kalau dalam bahasa ilmu, kajian ilmu pesantren itu ada istilah mabade, Pak. Ada istilah mabade, artinya persiapan. Inna mabade kulli fanin asyarah al-hadu wal maudu'u thumma samrah. Persiapan ngaos pan aya 10, nyaho patokan pernah narejeng buah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Kaunggulan nisbatna anu merenahkeun ngaran panyokotan hukum kasyar'ian. Masailun wal ba'du bil badiktafa wa man dhara jami'aha jasyarafa. Masalahna cukupnya ho sawarehna jalmanu nyaho kabeh tang tumulyana. Tuh di pesantren. Jadi setiap mengkaji keilmuan itu harus tahu persiapannya dulu kan. Sama ibu-ibu mau masak pasti persiapan dulu kan, nggak ujug-ujug masak, nyiapin bahannya, nyiapin alatnya. Bapak-bapak oke sama, ketika mau ngantor pasti nyiapin alat-alat kantor. Untuk apa? Supaya ketika melaksanakan pekerjaan, istilah orang Sunda mah teu ngatog. Pami ibu-ibu teu siap-siap heula bade masakna, pas nyayur uyahna teu aya, kumaha tah? Lompat heula ka warung. Nah, janten segala ilmu
untuk bisa meraih kemanfaatan itu harus ada persiapan. Alhamdulillah di sini setiap Ahad adanya kajian. Berbahagialah orang yang senantiasa digiring jiwa raganya untuk menghadiri taman-taman surganya Allah. Bilih tadi teka kuping abdi sareng bapak-bapaknya. Saur Kangjeng Rasul teh kieu. Apa-apa teh? Apa kene, Pak? Idza ra'aitum riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melihat taman-taman surga, maka diamlah kalian di sana. Sahabat bertanya, "Ma riyadil jannah?" Apa taman surga itu? Kata Rasul, hilku zikri, sebuah perkumpulan yang di dalamnya membicarakan ilmu-ilmu Allah. Sebuah perkumpulan yang di dalamnya menyebut-nyebut asma Allah, itu disebut taman surga. Mengerti, Bu? Berarti ini teh taman surga. Kenapa ya cenah sedikitan? Wajar dan nuka surga masa kedikan. Kan perbandingan ahli surga dan neraka teh 1.000. Ka neraka ngabring 1.000, ka surga mah makana kata orang tua dulu, Pak RT, kamana jalan ka Jogja, kaditu ka Palihwetan, kamana jalan ka surga, kaditu ka Pangaosan. Wajar kalau Pangaosan mah sedikit. Yang kedua, wajar kalau di pengajian mah suka ngantuk. Tuh. Yang ketiga, wajar kalau di pengajian mah suka duduknya robah-robah. Gitu benten sareng nonton sinetron. Kalau bapak-bapak kalau lihat Ustadz Bulud pasti jam berapapun dijabanin. Tahu Ustadz Bulud enggak, Pak? Ustadz Bulud main bola. Di Riyadul Muttaqin ada pengajian. Misalkan teh maghrib. Punten. Jam 8 habis Isya. Terus pas kebetulan berbarengan dengan si Pangeran Biru main. Nu seueur di mana? Ta eta teh saur Al Mukarrom Kiai Haji Abdul Qadir Al-Manafi atau Nabi Buyaden disebatna teh ngagadekeun Allah kana bangke. Berat keneh ka Persib daripada ka Allah. Berat keneh ka Persib daripada ka Rasulullah. Berat keneh nonton sinetron, berat keneh nonton bola daripada minuhan masjidna Allah. Itu tuh sama dengan menjual Allah dengan bangkai. Naudzubillahi min dzalik. Bu, nya itu diantawisna. Padahal ulama kata Allah mah tadi udah ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kata ulama Syekh Imam Ahmad Az-Zardiri di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ta'allam fa innal ilma jainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Ulama anjeun teh kudu ngajina da ilmu jadi papaesna pitulungna jeung unggulna kasakabeh numujina. Kata ulama Syekh Ahmad Az-Zardiri di dalam Ta'limul Muta'alim, kalian tuh harus pada ngaji. Karena dengan ngaji, satu, ngaji itu akan menjadi hiasan. Ngaji itu akan menjadi hiasan diri. Yang kedua, ngaji itu akan menjadi penolong diri. Yang ketiga, ngaji itu akan menyebabkan diri kita itu tinggi derajatnya.
Yang keempat, ngaji itu akan menyebabkan kita mendapat pujian. Pujian dari siapa? Dari malaikat dan dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ngajilah kalian karena sesungguhnya ngaji itu akan menjadi hiasan bagi yang mengajinya. Yang kedua, apa tadi itu yang kedua teh? Apa? Penolong. Menjadi penolong. Nu tadina teu apa jadi apa. Itu mawi di Manonjaya di Miftahul Huda tempat abdi ngaos di antawis paniatan ngaos teh nyaeta di antawis niat ngaos teh ngilangkeun kabodohan. Dupingan niatan ngaos seueurna opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan kadua niat micen kabodohan awak abdi supaya jadi salamet dunia penolong bukan itu penolong itu. Yang ketiga apa yang ketiga teh yang keras bu saya apa meningkatkan derajat. Jelas kata Allah yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Kata di sana teh yarfa'i ya, padahal itu teh kalimat nanti Pak RW fi'il mudhari. Terang fi'il mudhari. Fi'il mudhari teh adalah suatu kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang akan atau sudah lagi dilakukan. Jadi fi'il mudhari itu suatu kata yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Nah, asal kata nama tina rafa'a yarfa'u. Nah, cenah eta mah paepul yarfa'i asalna teh liyarfa'. Asalnya liyarfa' Dimas. Kenapa? Karena di sana ada lam lil jazmi, pasti artinya. Kenapa tuh jadi yarfa'i? Karena huruf yang berbaris sukun mau bertemu dengan huruf yang sukun. Itu harus dikasih baris. Kata ulama ahli alat, al harfu sakin idza hurikal bil kasri. Apabila huruf yang sukun mau dikasih baris, maka barisilah dengan baris kasroh. Dibuang lamnya jadi yarfa'illahu. Asalnya mah liyarfa Allahu. Artinya yarfa'illahu, pasti Allah akan mengangkat alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, utul ilma, dan orang-orang yang mencari ilmu. Mengangkat apa? Derajat. Jadi dengan mencari ilmu itu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat orang yang rajin mencari ilmu dijamin mati dia dalam hanca ilmu agama, surga sudah menunggu dia. Makanya mending maut ayeuna Bu, marah ka surga. Yang keempat, mendapat pujian dari siapa? Dari makhluk-makhluk Allah. Satu, malaikat. Yang kedua, makhluk langit dan makhluk bumi. Kata baginda Rasul, barang siapa orang yang berjalan dalam hanca ilmu agama, barang siapa orang yang berjalan menuju majelis ilmi, maka satu, malaikat akan memintakan ampunan kepada orang tersebut. Semua makhluk Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Rumput-rumput yang bergoyang pun akan memintakan ampunan, sampai ikan yang ada di dasar lautan memintakan ampunan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Bukankah itu pujian? Nah, gitu ya. Tapi karena umat akhir zaman ini sudah agak sepi keimanannya dari hal-hal yang tidak terlihat, karunia Allah yang tidak terlihat, makanya tidak sedikit orang yang menjauhi yang namanya karunia-karunia Allah dengan berbagai macam alasan. Makanya bersyukurlah orang-orang yang menghidupkan syiar agama Allah dengan pengajian bebas itu mah. Bade samingon sakali mangga, bade samingon 2 kali silahkan,
bade samingon 3 kali mangga, bade tiap dinten mangga, bade sasasi sakali mangga. Tapi kalau kadar kita bapak-bapak dan ibu-ibu itu seminggu sekali juga cukuplah. Ya, cukup teh kenapa? Karena berbenturan dengan aktivitas pekerjaan. Yang penting kata orang tua dulu mah, dunia tungtut akhirat siar. Kita mencari dunia, bekerja dan juga mencari akhirat supaya hasil apa? Hasil apa yang kita sering pinta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Kita diberikan keistiqomahan di dalam menghidupkan pengajian tasawuf Bu teu kedah seueur. Gitu nya, misalkan Adimas aya saurang, Adimas sungkul, pa cenah teu aya jamaahna. Hayu lah ngaos jeung abdi. Gitu. Karena patokan guru saya, gitu ya, patokan guru saya mah yang namanya sukses pengajian itu bukan sedikit atau banyak pengajian tersebut. Kata Syonal Mukarram Wajengan Khair Afandi, pimpinan atau pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang namanya sukses itu bukan karena banyaknya jamaah, tapi yang sukses itu adalah pengajian yang bisa menggiring jamaahnya untuk lebih taat kepada Allah, taat pada syariat Islam. Itu namanya sukses pengajian walaupun sedikitan. Itu kata guru saya mah gitu. Jadi mau sedikit kaji, mau banyak ngaji. Kalau kita ngajinya karena banyak orang, kalau kita nggak ngaji karena sedikit orang, berarti bahasa lillahi ta'alanya nggak ada. Tupingan niatan ngaos seueurna 4 perkawis hiji niat karena Allah nate nggak ada. Jadi ngaji nate karena banyakan. Ibu meni rajin pedah we seueuran. Ibu nah hayeuna mah teu ngaos. Naon da nu ngosengan sakedikan hoream. Itu batal, itu tauhidnya. Batal ikhlasnya. Makanya belum ini teh ikhlas ya. Ini baru mukadimah, batal ikhlasnya. Jadi ketika kita ngaji rajin ngaji nate, pas suatu hari nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Nggak sedikit ngaji juga. Atau ustadznya misalkan teh, ketika jamaahnya banyak, wah semangatnya membara, ceramahnya teh membara berapi-api. Tapi ketika jamaahnya sedikit, beye, nah bohong itu ustadznya. Jadi keikhlasannya gugur. Kalau yang namanya ikhlas mah mau banyak mau sedikit tetap istiqomah. Makanya mudah-mudahan pengajian hari Ahad sore ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat, nggak terhalang oleh apapun. Walaupun memang katanya ini udah 3 tahun ya berjalan, tapi berhubung sesuatu sekarang dimulai lagi, baru sekarang kan mulai lagi. Nah, mudah-mudahan diawali dengan sekarang pengajian istilahnya kajian hari Ahad di Masjid Riyadul Muttaqin bisa tetap istiqomah, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sekali lagi, jangan karena sedikit kita patah semangat. Lah Islam itu dulu nggak langsung banyak, Bu. Rasul itu menyebarkan Islam nggak langsung banyak. Rasul itu menyebarkan Islam yang iman itu baru sedikitan. Kalau di dalam tarikh mah anu iman pangheulana Sayyidina Abu Bakar namina, anu iman kaduana Siti Khadijah garwana. Cuman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Bilal waktu itu bersedikitan. Rasul istiqomah. Lah kita mah di sini enak tuh ngaji Pak, aman. Rasul mah sekali ngaji diancam, sekali ini diancam. Nah, tapi Rasul istiqomah, makanya kita juga kudu istiqomah. Niatin satu sebelum dilanjutin. Niatin dulu ketika kita masuk masjid ya. Nah, niatin apa? Bukan hanya thalabul ilmi, tapi niatan i'tikaf. Sok ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi pertama ketika ibu-ibu, bapak-bapak masuk masjid, masuk kaki kanan dulu dengan baca doa Allahumma ftah alaina, bacana Allahumma ftah li abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Langkahkan kaki kanan dengan niatan nawaitu di dalam hati an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, niat saya itikaf di masjid ini karena Allah. Jadi seberapa lama pun kita duduk ada pahalanya, itu pahala i'tikaf. Kalau tidak diniatan i'tikaf mah ya pahala ngaji doang. Itu Bu diantaranya ya. Ibu-ibu ahli pengajian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sama-sama ya mengkaji kitab hadis arba'in yang disusun oleh Syekh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi kita harus tahu dulu siapa sih yang nyusun kitab yang kita kaji. Jangan sampai kita ngaji kitabnya tapi nggak tahu yang nyusunnya, nggak tahu siapa pengarangnya. Jadi kalau di dalam akhlak keilmuan itu yang disebut tadi saya bilang mabade, satu tahu yang nyusunnya. Siapa yang nyusun hadis arba'in itu adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Siapa sih Syekh Imam Nawawi teh? Syekh Imam Nawawi adalah ulama yang termasuk kategori ulama Hijaz. Dari mana? Dari Banten. Beliau adalah mufti ulama, pimpinan para ulama sedunia pada masa itu, yang terlahir di Indonesia, yang membawa nama harum Indonesia adalah Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Digelari oleh ulama-ulama Baghdad disebut ulama Hijaz, artinya orang di luar Baghdad, di luar Hijaz, tapi keilmuannya setara dengan ulama Hijaz. Bahkan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani itu adalah salah satu muridnya Syekh Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau seorang ulama karismatik, ulama waro, ahli ilmu, ahli hadis. Nah, beliau menyusun sebuah buku atau sebuah kitab yang bernama Al-Matan Al-Arba'in Nawawi. Katanya hartosna opat eusina teh 40 hadis maksudna teh. Upami dilebat nama aya 42 hadis. Fil ahaditsis shahihatin nabawiyati, dijamin anu 40 ya hadisna sahih sadayana. Ya, dijamin anu 40 ieu hadisna sahih sadayana. Naon sih sahih teh? Gitu kan? Jadi kategori hadis teh ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis palsu gitu ya, ada hadis hasan, ada hadis arba'ah, ada hadis sittah. Jadi kita itu terfokus karena dengan sahih dhaifnya. Jadi pabaliut Pak orang Islam teh. Pabaliutna orang Islam teh ku parebut sahih dhaifna. Sapertos ibu-ibu mau berangkat ke Patenggang. Kata kelompok ini, "Dalah kita pakai mobil aja." Kata kelompok ini, "Jangan pakai mobil, Ciwidey mah suka macet, pakai motor aja." Ari bapak-bapak mah pakai mobil hayu, pakai motor hayu, tara parasea. Hari ibu-ibu mah udah pakai mobil aja. Terus saya berdebat antara pakai mobil dan motor. Akhirnya apa? Akhirnya bapak-bapak mudah nyampe ke Patenggang, ibu-ibu masih di Soreang, indah memperebutkan mobil dan motor. Itulah Islam sekarang. Gara-gara hadis sahih dan dhaif akhirnya lepas amalan. Kategori hadis sahih, kenapa hadis itu disebut hadis sahih? Karena pemegang hadis itu sesuai apa yang dikatakan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Kebanyakan hadis sahih itu adalah hadis yang disusun oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh 6 ahli hadis, disebut kutubus sittah.
Kenapa? Karena kehati-hatian beliau dalam beragama. Itu disebutnya hadis sahih. Yang kedua hadis dhaif. Hadis dhaif bukan berarti hadis yang tidak boleh dipakai, tapi hadis yang kurang kuat dipakai hujah. Kenapa itu dhaif? Karena keluar dari orang-orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya. Sapertos kieu, Pak. Anak-anak gerang ngaos saur mamahna teh, ari mamahna teu ngaos nonton sinetron. Pas maghrib teh na salat, ari indungna can salat, indungna ngadon anteng dina sinetron. Ta eta kalimat laras atana pilepat, miwarang salat laras pilepat, tapi perilaku si ibuna laras apa pilepat. Nah eta dhaif kalimatna teh. Kabatur nitah salat sorangan teu daek salat, itu disebut dhaif teh. Mawi para ustad, para kiai sangat-sangat besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Allah amat sangat membenci orang yang hanya bisa berkata-kata tapi tidak bisa mengamalkan apa yang dia katakan. Salat tahajud, diumumkan salat tahajud. Ari pek teh nyebat nu miwarang salat tahajudna ngadon kerek. Makanya di dalam keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan baligu ani walau kana ayah, bukan itu dulu. Baligu ani walau kana ayah teh setelah dia mengamalkannya. Kalau sudah dia amalkan baru sampaikan. Kalau belum diamalkan jangan berani nyampaikan. Jadi diamalkan heula, namanya disampaikan ka ummah. Contoh, Pak sing rajin ka masjid. Nah, nu nyebatkeun ka masjidna kedah ka masjid heula. Ulah ieu mah ari kabatur, ka masjid ka masjid. Soranganna masih keneh nangkring di jalan. Nah, itu dhaif kalimatna teh. Sae cariosana. Makana hadis dhaif itu bukan tidak boleh dilakukan, silahkan dilakukan tapi tidak bisa dipakai hujjah, gitu ya. Itu diantaranya. Nah, di dalam hadis arba'in insyaallah hadisnya sahih karena perawinya adalah seorang ahli-ahli hadis, yaitu Syekh Imam Bukhari dan Syekh Imam Muslim diantaranya. Temung dina duit kata sabar ya teh. Sajam tadi teh jam sabaranya? Tadi setengah lima. Berarti saparapat jam deui. Jadi pengarang kitab hadis arba'in itu siapa cenah Bu? Syekh Imam Nawawi. Kita harus tahu. Nah setelah cana diguar abdi mau langsung karena bab pertama masalah niatnya banyak, tapi tina muqaddimah heula. Dari muqaddimah kita mengkajinya, mudah-mudahan menjadi tambah-tambah giroh semangat untuk belajar hafal hadis. Kita belajar hafal hadis, belajar mengamalkan hadis, karena umat Islam itu punya pegangan itu 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. 1 Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Jadi pedoman umat Islam itu 4. 1 Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat Qiyas. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, atiullaha Quran wa atiur rasul hadis wa ulil amri minkum. Ulil amri itu umum, pimpinan di pemerintahan sanamina, tingkatan itu presiden ya, tingkatan kesininya RT dan RW itu ulil amri. Pimpinan dalam agama adalah ulama. Pimpinan dalam agama adalah ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Apabila berselisih faham kalian tentang untuk mencetuskan hukum, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, disebut qiyas. Kata Al-Quran itu teh berpedoman kepada Quran, hadis, ijma, qiyas itu kata Al-Quran. Nah, kenapa? Karena 1,
kata Rasulullah, man ata'ali man faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa orang yang taat kepada ulama, berarti dia sudah taat kepadaku, dan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia sudah taat kepada Allah. Sebaliknya, man asa'ali man faqad asani wa man asani faqad asa'allah. Barang siapa orang yang maksiat kepada ulama, maka dia sudah maksiat kepadaku, dan barang siapa yang sudah maksiat kepadaku, maka dia sudah maksiat kepada Allah. Jadi kita harus mengikuti ijma ulama. Ulama dulu anu ngarang sapina. Nah, kan kita ngaji hadis arba'in berarti kita taat kepada Syekh Imam Nawawi. Nah, ijma disebutnya ini. Gitu. Taat kepada ulama, Syekh Imam Nawawi, Syekh Imam Al-Ghazali, Syekh Imam Syafi'i. Nah, itu kata Allah. Terus kias. Kias itu adalah perbandingan untuk mencetuskan hukum apa ini dosa atau tidak. Seperti gini Pak RW. Hukum memukul orang tua itu dosa besar. Betul nggak? Betul. Di Quran ada nggak kira-kira? Wala tadribu misalkan. Janganlah kalian memukul orang tua. Nggak ada di Quran mah. Gimana tuh mencetuskan hukumnya? Nah, datang di dalam Al-Quran ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lahuma uf wa qulu qaulan karima. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada orang tua kalian atau is, dan berkatalah kepada orang tua kalian dengan perkataan yang mulia, yang baik. Nah, dari sini ada perbandingan. Jangankan mukul, bilang atau is aja udah dosa. Nah, maka jatuhlah hukum memukul orang tua teh dosa. Mengerti, Bu? Nah, itu namanya kias. Seperti di kita yang wajib zakat, yang wajib dipakai untuk zakat fitrah itu yang dicontohkan oleh Rasul adalah kurma dan gandum. Lah di sini beras. Nyontohkan Rasul teu atau bid'ah. Soalnya teu aya ti Rasulna. Da Rasul mah zakatna re ku naon? Ku beras, ku gandum sareng ku korma. Lah di urang ku beas. Berarti teu nyontohkan Rasul. Nah, bukan masalah materi itunya. Makanya ada kaidah usul fikih, yaitu sesuatu yang dipakai kekuatan oleh satu kaum. Jadi zakat yang dipakai zakat itu adalah suatu barang yang dipakai kekuatan oleh satu kaum. Kalau di Arab makanan pokoknya itu adalah kurma dan gandum. Lah kalau di sore yang indah apa? Makanya pakai beras gitu teh. Kias namina. Gitu. Kalau kita nggak pakai ijma, nggak pakai kias, gimana ngamalin Al-Quran dan Al-Hadis? Karena Al-Quran itu dicatat dibuat oleh para ulama, hadis juga sama dibuat oleh para ulama. Dan Al-Quran itu nggak ada dari masa Rasul mah. Al-Quran itu nggak ada di masa Rasul. Di masa Rasul nggak ada tuh Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Enggak. Di masa Rasul mah Al-Qurannya di sini semua. Kapan adanya Al-Quran? Rasul telah wafat. Al-Quran ada, Rasul telah wafat. Jadi kalau mau mengatakan gak ada dari Rasulnya, hukumnya bid'ah. Lah Al-Quran juga bid'ah dan gak ada di masa Rasulnya. Ketika Rasul masih hidup, gak ada Al-Quran kitab. Ya, semuanya ada di sini. Nah, karena sahabat khawatir lihat tahfidul Quran itu sudah wafat. Nah, sedangkan amanah Rasul itu gini, taraktu fikum amroini, kitabullah wa sunnati. Taraktu fikum amroini lang tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Pegang teguhlah oleh kalian taraktu fikum amroini, aku meninggalkan kepada kalian dua urusan. Lang tadillu abadan. Tidak akan sesat selama-lamanya ketika memegang dua urusan ini. Kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa sunnati, dan sunnahku yaitu Al-Hadis. Nah, ketika itu Al-Quran gak ada. Semuanya ada di sini. Para sahabat khawatir, diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Khawatir nih amanat Rasul itu meninggalkan dua urusan, Quran dan hadis.
Sedangkan para sahabat tahfidzul Quran tuh semakin hari semakin sedikit. Makanya Sayyidina Umar mempunyai gagasan untuk membukukan Al-Quran, memushafkan Al-Quran. Jadilah mushaf Al-Quran, Bu. Ya. Kapan jadinya? Bukan ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, bukan. Ketika selesai Sayyidina lahirlah mushaf pertama di dalam Islam, disebut mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani, makanya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita bisa berangkat ke tanah suci ya. Mudah-mudahan kita bisa lihat ke museum, masih ada Quran mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani nggak kayak Quran di kita. Mushaf Utsmani mah itu cuman rengkol-rengkol coretan aja. Jadi kalau kita nggak bisa tuh membedakan mana sa, mana ba, mana ta, Pak. Dengan kuriwak wungkul. Bismillahirrahmanirrahim teh. Nah, lahir ke sini, muridnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, namanya si Abu Aswad Ad-Duali, mentitiki Al-Quran. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di dalam, di atas, sa titik 3, jim ada titiknya di bawah. Itu sama si Abu Aswad Ad-Duali, seorang ilmu alat. Dititikan, jadi bisa dibedakan. Diajarkan dari Rasul pada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in. Sehingga makin berkembang, sampailah sekarang Al-Quran gak jauh beda sama ibu-ibu. Tinggal Al-Quran ayeuna mah disedowan. Leres tuh, Bu. Ya. Ada di dalam Al-Quran ada warna pink, ada warna hijau, ada warna ini, ada warna ini. Tidak jauh beda dengan ibu-ibu kan, wajahnya tuh suka pakai blush on mah, lipstick dan sebagainya. Nah, Quran juga bersaing dengan ibu-ibu. Tujuannya apa? Tujuannya bagus untuk mengenalkan ilmu tajwid. Tapi hati-hati, mengenal ilmu tajwid hanya dengan coretan tanpa guru tajwidnya akan salah sasarannya. Gimana yang dimaksud dengan idgham? Gimana caranya mengutarakan gunnah? Tetap itu harus ada gurunya. Gitu ya, Bu ya. Nah, sama di sini juga. Jadi kita mengenal Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, hadis itu adalah sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut bahasana sunnah. Sunnah teh kabagi tilu, Bu ya. Sunnah teh kabagi tilu. Supados ulah etik-etik bid'ah. Beda loh, Bu. Ustadz sekarang dengan para wali zaman dulu. Kalau para wali zaman dulu mah mengislamkan, memuslimkan orang kafir. Kalau sekarang mah mengkafirkan orang muslim gara-gara beda sedikit faham. Padahal itu nggak boleh. Ketika percekcokan ada di dalam Islam, yang ketawa siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya, makanya harus tahu. Kan kita suka bilang, nggak nyunah gitu kan? Nggak nyunah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau menurut bahasa sekedar kebiasaan. Sunnah itu kalau menurut bahasa sekedar kebiasaan. Misalkan kebiasaannya Bu Adang tiap pagi apa sih? Nah berarti itu sunnahnya Bu Adang segitu. Kalau sunnah menurut syar'i adalah suatu perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa, cuman rugi, ya nggak dapat pahala. Sunnah itu terbagi 3. Satu, ada sunnah qauli. Sunnah qauli itu adalah perkataan-perkataan Nabi. Seperti sedikit di sini ya, kita ngagajelang-gajelangan gelas ke depan. Sapertos dina salah sawios kitab namina kitab Wasiatul Mustafa, hartosna wasiat Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali. Kata baginda Rasul, "Ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insan madama tahura walam yuhdats." Hei Ali, sesungguhnya para malaikat itu membacakan istighfar kepada manusia yang
terus menerus dalam keadaan suci, artinya terus menerus punya wudu. Walam yuhdas, dan dia tidak memiliki hadas, hartosna batal wudu deui, batal wudu deui. Nah itu diantawisna. Pami ibu-ibu bapak-bapak hoyong teras-terasan kenging panghampura ti malaikat dawa wudu. Nah itu disebut sunnah qauli. Nu kadua sunnah fi'li. Sunnah fi'li itu adalah setiap perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasul, perilaku Rasul itu disebut sunnah fi'li Nabi. Tidak semuanya sunnah Nabi bisa kita ikuti, enggak. Ya, makanya kalau berbicara enggak nyunah, emang kita mah enggak nyunah. Wajah aja enggak nyunah Rasul, betul enggak? Lah kita sholat juga enggak nyunah Rasul. Belum sampai kita sunnah Rasulullah SAW. Sholat kita. Sholatnya Rasul benar, Allahu Akbar, ketika takbir hati langsung ke Allah. Kalau kita gimana Pak Erwin? Allahu Akbar, aduh, nggak nyunah tuh, jauh nyunahnya. Jadi macam banyak-banyaklah baca istighfar karena kita masih jauh untuk nyunah kepada Rasulullah. Jangan marah disebut nggak nyunah. Dan memang kita mah belum nyunah. Itu diantaranya. Baginda Rasul itu kalau makan beliau suka berhenti sebelum kenyang. Kalau kita ketika Rasul lagi makan Bu, terus beliau itu diberikan kenikmatan oleh Allah, ketika makan tuh nikmat, makan langsung berhenti Pak RW. Kalau kita wah sampai kemerkaan kamu Ramadan mah. Jadi nyunah enggak itu? Enggak. Terus baginda Rasul itu kalau tidur mata beliau terpejam, hati beliau bangun. Kalau kita mata bangun juga hati mah tidur, ya. Terus baginda Rasul mah nggak pernah nguap, baginda Rasul mah nggak pernah mimpi jima. Kalau kita jauh, makanya kalau kita membicarakan nggak nyunah, siapa yang nyunah di sini dengan Rasulullah? Lam yahtalim qatu taha mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mada jamani jeung Nabi seliran tarang impen riwon salamina sareng tara pisan angom dina sapanjang yuswana wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yuradillahu disamsidu patoni ari manah namah emut soca kulam duanana sareng dina caangkang jeung tara aya kalangkangna. Beliau tidak pernah mimpi jima, tidak pernah menguap. Kalau kita di pengajian, wah sabaraha kali nguap. Beliau ketika mata beliau terpejam, hati beliau bangun. Kata Rasul, ainani namani wala yanamu qalbi. Mataku terpejam tapi hatiku tidak pernah tidur. Ketika berjalan di siang hari, baginda Rasul nggak ada bayangannya. Lah kita ada bayangannya. Jadi kalau mau berbahasa sunnah Rasul, jauh kita sunnah Rasul. Kenapa? Karena sampai kapanpun tidak akan bisa kita seperti Rasulullah. Kenapa? Karena Sayyiduna Muhammadun bashar la kal bashar bal huwa kal yakuti bainal hajar. Atau ada lagi, Muhammadun basarun wa laysa kal basari kayakutun hajarun wa laysa kal hajari. Muhammad teh manusia ngan lain manusia biasa kaya yakut eta batu ngan lain batu biasa. Kangjeng Nabi itu manusia tapi bukan manusia biasa. Bagaikan intan permata itu batu tapi bukan batu biasa. Jadi kalau diibaratkan Kangjeng Rasul intan permata, kita mah batu seprit. Sampai kapanpun nggak akan sama.
Sampai kapan nggak akan sama, karena jauh bedanya, gitu, nggak jauh bedanya. Di dalam sholat, ketika sholat baginda Rasul sampai bengkakan, lah kita taraweh Imam Nawawi besok ngutruk sanes. Bagian saya Imam, bagian saya, lila aku saya tamah. Allahu Akbar. Jangan pada nyunah ka Rasul. Rasul itu Pak, sekarang Ramadan. Rasul itu kalau taraweh makanya nggak pernah berjamaah. Rasul melaksanakan taraweh di bulan Ramadan itu cuma 3 malam terpisah. Malam 23, 25, 27. Selebihnya Rasul nggak pernah berjamaah, di rumah terus. Sampai sahabat merasa sedih, merasa khawatir, kenapa sih Rasul nggak berjamaah lagi sama kami? Sehingga ketika menjelang pagi Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau lagi berjamaah tarawih bersama kami? Kata Rasul, aku tidak menginginkan kalian menilai wajib kepada sholat tarawih. Yang ke satu itu. Yang kedua, takut para sahabat tidak mampu melaksanakan sholat seperti Rasul. Bu, sholat tarawihnya Rasul mah dari Isya sampai menjelang sahur. Makanya sampai bengkak. Lah kita di jam 8 sampai jam 8 itu seleke-sekeng. Jadi masihlah jauh kita dengan Rasulullah, ya. Nah, jadi jangan berbicara tidak nyunah memang kita belum nyunah. Makanya kita di sini malu kalau mengaku umat Nabi. Tapi kita mah sedang belajar, mudah-mudahan diakui. Kalau mengaku umat Nabi, sudah sejauh mana kita menyerupai Nabi dalam hal ibadah? Kalau Sayyidina Ali mampu ketika Allahu Akbar, ketika panah dicabut nggak kerasa. Dalam suatu kisah, dalam sebuah peperangan Pak, Sayyidina Ali terkena panah. Kata Sayyidina Ali, wahai sahabat, cabutlah panah ini ketika aku sedang sholat. Allahu Akbar, pas sholat dicabut nggak terasa. Sahabat udah kapan? Tadi ketika Amirul Mukminin takbir langsung saya cabut. Kok nggak terasa? Kalau kita Allahu Akbar ada nyamuk nyentet sakedik langsung jebrot, batal sholatnya. Nah, jadi jangankan mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat aja kita susah. Makanya lebih baik kita karena kita bukan Rasul, karena kita bukan sahabat, ya, karena kita bukan orang soleh. Betul nggak? Kita bukan orang soleh. Jauh untuk menjadi orang soleh. Kenapa? Kasuami masih keneh berani melotot kan? Sedangkan Bu saha-saha istri anu sok melotot kasarogena maka gugur pahala salatna. Saha-saha istri anu sok nyium kening suamina itu sami sareng naon cenah? Nyium hajar aswad gitu. Makanya bapak-bapak kalau pulang Jumatan jangan nangkring di mana-mana ya, jangan nangkring di teras masjid, jangan nangkring di warung. Silahkan abis Jumatan pulang ke rumah kasih pahala dong istri-istrinya, pahala ibadah haji. Bu RW ketika Pak RW sahur Bu RW teh bade tuang heula, bade tunggang heula ibadah haji eta teh pahalana teh. Kitu bunya. Itu di antawisna janten sampai kapanpun kita nggak akan bisa seperti Rasulullah, karena Rasul maksum, kita makhluk biasa. Tapi kita itu pengen sederajat dengan Rasul, gitu kan? Kita tuh bukan Nabi, kita tuh bukan Siddiqin sahabat, kita tuh bukan solihin. Dan kita mah sholat juga ditunggu waktu sholat, bukan menunggu waktu. Kan kalau orang solihin mah menunggu waktu sholat Bu. Kalau kita mah kan ditunggu waktu sholat adzan asar jam 4 berapa sekarang teh? Jam 3 jam 3.35 jam 3 5 menit ya. Kita sholat asar jam 5. Kalau orang soleh mah adzan asar jam 3 5 menit, orang soleh mah menunggu waktu sholat jam 3 kurang 1/4 sudah siap. Itu. Dan ketika sholat langsung kepada Allah. Jadi kita mah Nabi bukan, sahabat bukan, orang soleh bukan. Tapi pengen sederajat. Ada yang mudah syuhada. Siapa syuhada? Syuhada itu adalah orang-orang yang menghidupkan majelis taklim, diantaranya majelis taklim hari Ahad. Itu enak Pan. Jadi orang-orang yang menghidupkan majelis taklim itulah suhada-suhadanya Allah. Orang-orang yang menghidupkan majelis taklim itulah keluarganya Rasulullah. Kenapa? Karena dia menjaga
apa yang diamanatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi bukan, sahabat bukan, ulama solihin bukan, hidupkan pengajian hari Ahad. Sok ajakan pengajian. Atau pada cenah diajak ya tedai. Tugas kita mah hanya mengajak bab hidayah mau urusan Allah, nambah-nambah pahala. Daripada nanti disalahin. Ih di akhirat teh, ibu mau menit tara ngajak ke abdi teh, muhunnya. Nah dosa kita. Tapi kalau kita sudah mengajak dia nggak mau, nah di akhirat gimana? Nanti ketika kamu tidak mengajak saudara kamu dalam kebaikan, sudah ya Allah, tapi hidayah belum sampai sama dia, makanya tidak mau diajak sama saya. Gitu, susah amat. Ya, jadi itu diantara yang satu sunnah qauli, dua sunnah fi'li, yang ketiga sunnah takriri. Sunnah tuh. Apa itu sunnah takriri? Sunnah takriri itu adalah amalan para sahabat yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi Rasul tidak menyalahkan, tapi Rasul tidak melarang. Itu disebut sunnah takriri. Sebuah amalan, perilaku yang tidak ada contoh dari Rasulnya, tapi sahabat melaksanakan, tapi Rasul tidak melarang. Di antara sunnah takriri apa bu? Salat syukrul wudu. Salat syukrul wudu bukan amalan Rasulullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika Rasul ada Rasul Isra Mi'raj, ketika itu masuk ke dalam surga, lalu Rasul mendengar suara sandalnya Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Nah, habis Isra pulang ke dunia, baginda Rasul nanyain ke Bilal, "Bilal, kamu punya amalan apa?" "Emangnya kenapa ya Rasulullah?" "Ketika aku berada di dalam surga, aku mendengar suara sandalmu." Sayyidina Bilalnya masih di dunia, sandalnya terus kuping di surga bu. Bukan ya Rasul. Saur Sayyidina Bilal, "Saya tidak mengamalkan apa yang engkau ajarkan. Yang saya amalkan adalah segala yang engkau ajarkan. Cuman apabila habis wudhu, saya suka sholat 2 rakaat, disebut sholat syukrul wudhu. Itu adalah perbuatan Sayyidina Bilal dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah." Itu disebut sunnah takriri. Ada lagi sunnah takriri diantaranya ketika baginda Rasul pulang dari perang Badar. Pulang dari perang Badar, sahabat Ansor dan Muhajirin yang tidak ikut perang Badar, sahabat Ansor, beliau menyambut kedatangan baginda Rasul dan para sahabat Badar dengan apa? Dengan tabuhan rebana, dengan kalimat Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Gak dicontohin tuh sama Rasul, tapi Rasul gak marah. Itu disebut sunnah takrir. Jadi sunnah itu ada 3. Satu ada sunnah kauli, ucapan Nabi. Yang kedua sunnah fi'li, perbuatan Nabi. Yang ketiga sunnah takriri, perbuatan sahabat yang gak dicontohkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melarangnya. Selagi itu perbuatan baik, maka boleh dilaksanakan. Ya, nah itu diantaranya. Ini belum ke hadis. Jadi sebelum mengenal hadis dulu, sebelum mukadimah ya kita tahu dulu sunnahnya dulu ya. Kebetulan sudah 5:30 lebih. Gitu ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang segitu dulu ya. Terakhir dari saya, mudah-mudahan sekarang kita di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan syiar di hari Ahad. Ageung gogodana, ageung pahalana. Al-ujrah biqadril masaqat. Kudu nama dinten Ahad teh piknik. Iya mah ngadon piknik ke akhirat. Itu lebih bagus, piknik ke surganya Allah. Itu di antawisna. Nah, perjuanganna ujianna langkung ageung. Mudah-mudahan kesimpulan tina ieu pangaosan hiji, mari kita bersama-sama menghidupkan warisan Rasulullah SAW, diantaranya mensyiarkan pengajian ilmu agama Allah, yaitu setiap hari Ahad. Silahkan mengajak orang, itu kewajiban kita. Masalah mau dan tidak itu hak mereka. Mengajak orang kewajiban kita, mau dan tidak hak mereka. Hidayah prerogatif Allah Ta'ala. Cuman tugas kita mah watawasau bil, apaan pada hafal ya?
wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Allah bersumpah demi waktu semua manusia rugi. Silahkan mau jadi orang yang rugi. Kata Allah semua manusia rugi kecuali satu, amanu, orang beriman. Yang kedua, amilu sholihat, melaksanakan amal soleh. Nah yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bi, mengajak, memberikan nasihat kebaikan. Yuk kita ngaji di hari Ahad gini. Nah, kewajiban kita mengajak mereka, mau dan tidak hak mereka, hidayah prerogatif Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bersama-sama mempelajari hadis Rasulullah SAW yang disusun oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan sekarang kita mengkaji kitab susunan beliau, nanti di akhirat bersama-sama dengan beliau. Jadi niatan kita mempelajari kitab hadis Arba'in, dasarnya cinta kepada Rasul, karena ini hadis Rasul. Dasarnya cinta kepada Syekh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam apa yang disabdakan Rasul, almar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Orang itu akan bersama-sama dengan yang dicintainya di dunia dan di akhirat. Bersama-sama dengan Rasul. Mudah-mudahan Bu, Pak, kita mengkaji sabda Nabi, ditakdirkan mimpi bertemu dengan Nabi. Mengkaji karya ulama, ditakdirkan mimpi dengan Syekh Imam An-Nawawi. Nah, lalu kita nanti bersama-sama dengan Syekh Imam Nawawi di surga. Kenapa? Karena kalau untuk menyodorkan kita sendiri jauh untuk membeli surga. Ya, kan tadi gitu, kita mau Allahu Akbar lagi Allahu Akbrai. Nah, diantaranya. Yang ketiga, kita bisa belajar memahami sunnah, apa itu sunnah, agar tidak saling timbul kesalahpahaman. Terakhir sebelum ditutup, niati kita ada di sini bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa, tapi karena la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Yang kita inginkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam Al-Baqarah ayat 207. Ya, silahkan nanti cari Al-Baqarah 207. Itulah tujuan kita, agar kita mendapat santunan dari Allah. Dan mudah-mudahan kan ini teh udah 3 tahun ya. Nah sekarang mau mulai lagi, mudah-mudahan ini termasuk tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa tahun hilang ini pengajian, Allah murka, Rasul murka, kemana pengajian malam Ahad kok hilang. Nah sekarang kita bertobat. Syarat tobat itu ada berapa, Bu? Nah, terakhir kita nadomin aja, nanti mas saya kasihlah itu, baca setiap akhir pengajian dengan saya, kita baca syarat tobat ya. Ini terakhir sebelum doa. Ari syarat tobat anu sahih aya 5. Hiji lesotina dosa nuti heula, 2 nejamoal arek balik deui, 3 rasa helas ketir dina ati, 4 lamun dosa nate hak adami, minta ridho banda na pulang kendai, 5 istighfar minta panghampurana, istighfar ka Gusti Allah nu utama. Syarat tobat itu ada 5. 1 lesot tina dosa nuti heula, ti heula ngedul ngaos, tah ayeuna mah sing getol ngaos. Nu kadua neja moal arek balik deui, ulah sakali-kali deui ngedul ngaos, salagi teu aya uzur. Nu kaopat merasa menyesal, oh
saya menyesal teu ngahadiran malam Ahad. Teu ngahadiran pengajian hari Ahad. Nu kaopat, apabila dosanya sesama hak adami bisi pas pangaosan ngangesenal batur abdas itu gasab namana haram hukumna salat lagi henteu sah. Nah, minta ridho, minta ikhlas. Yang terakhir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa, Bu, kata Rasulullah, mudah-mudahan pengajian ini mengamalkan yang disabdakan Nabi, kun aliman wala kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun homisan fatahallaq bih. Jadilah kalian seorang pengajar ngaji. Kalau enggak mampu menjadi pengajar ngaji, jadilah tukang ngaji. Ada dia mah tukang ngaji unggul. Kenapa? Bawa buku ditulis, itu namanya tukang ngaji. Lamun teu mampu jadi tukang ngaji, Pak Erwin, Pak RT teu mampu nulis, mustami'an jadi pendengar setia aja enggak apa-apa. Walaupun ya namanya kita makan celiknya Pak, bukan cepil. Ari celi mah masuk dari kanan keluar dari kiri. Beda deui jeung cepil, cepil mah nancep nyempil di kanan mana. Tapi dah kita mah panyawatnya juga barho, kadang bubar sebelum poho, makanya nulis. Kalau enggak mampu itu muta'aliman au mustami'an pendengar setia. Kalau enggak mampu menjadi mustami'an karena mungkin kesibukan au muhibban pecinta. Pak RW punten abdi mah teu tiasa ngiring ayeuna teh margi aya anu tah sidkah we kangge pangaosan itu namanya pecinta. Wala takun homisan patahalak bih. Janganlah kalian menjadi yang kelima apa? Mualim enggak, mualim bukan, mustami henteu. Mualim sanes, muta'alim sanes, mustami sanes, muhiban sanes, ngaruksak nu aya. Ngahalangan tong ngaji kalinya anu. Nah, itu fatahalak bih, hancur dia. Nauzubillahi min dzalik. Itu mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua diberikan kefahaman dalam mengkaji ilmu Allah, wabil khusus kitab hadis arba'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin wa barik wa sallim ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil 'azim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathani an taftaha lana likulli khair wa an tatafaddala alaina bikulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'si wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddim bi kulli khair wa muti kulli khair ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi, anta rizqanal wasi'a wa anta rizqanal amana. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang baiknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.